Shalom, saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Berapa banyak saudara percaya Tuhan Yesus mencintai saudara? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa Yesus bersama dengan kita. Amin. Dalam segala keadaan, Dia ada bersama kita. Haleluya. Ada rahmat-Nya dalam setiap cobaan, dan jalan saat dinding menghalang. Saat ku lihat kisahku sejak dahulu hingga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam hati, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai bila ku perlu mengingat. Caraku bebas, ada salib yang buktikan Dia berkorban bagiku. Dia ada dalam hati. Kesalahanku pun telah terbenam. Ku bukan lagi hamba dari dosaku. Sekalipun aku terburuk atau tersiksa hingga sekarang, ku tak akan tunduk pada dunia ini. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam api, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai bila ku perlu mengingat. Hebat kuasa-Mu yang sanggup bangkitkanku. Kuasa itu dalamku. Dia ada dalam hati. Oh, Dia ada dalam hati. Oh, Dia ada dalam hati. Oh, Dia ada dalam hati. Kulihat terang dalam gelap, saat gelap menyerang. Ku dengar suara kemuliaan saat surga mendekat. Bumi berguncang, meruntuhkan setiap dinding penjara. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Tiada nama lain, tiada nama lain selain nama Yesus, yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Apapun yang akan terjadi di hadapanku juga sekarang, ku tahu ku tak pernah sendiri. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Dia ada dalam hati, hadir denganku. Dia di tengah samudra, menahan badai bila
dalam setiap pergumulan Engkau selalu ada. Dalam setiap pergumulan Engkau selalu ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita satu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Biarlah hari ini kami memberikan semua yang terbaik Tuhan. Segenap hati, segenap pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Angkat tangan. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita
kasih, terima kasih Yesus. Sungguh Kau mengasihi kami Tuhan. Oh biarlah kami menyambut cinta-Mu Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan, yang diagungkan dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang layak menerima segala pujian, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangannya kurang dong buat Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah nama-Nya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Hey! Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah nama-Nya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya, Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Hey! Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah nama-Nya selamanya.
Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia, ya Yesus Allah kita. Yang termulia, termulia, ya Yesus Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan buat yang termulia. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berapa banyak di tempat ini bangga menjadi milik Yesus? Angkat tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga Tuhan. Kami dimiliki Engkau Tuhan Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dia Yesus, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci,
Mari Ribka akan berdoa buat kita. Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu Bapa. Kami bangga Tuhan, kami bahagia Tuhan karena Engkau menjadi Allah kami, menjadi kekasih hati kami Tuhan. Tuhan, saat ini Bapa, kami ingin mendengar suara-Mu Bapa. Kami ingin tahu isi hati-Mu Tuhan untuk masing-masing personal setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyambut kasih-Mu, kami menyambut firman-Mu hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kemarin saya bertanya kepada sepasang pengantin Bapak Ibu. Ya. Saya tanya kepada sang pria, apa alasan kamu mau menikah dengan dia? Kan harus tahu kan alasannya. Kok saya bisa menikah dengan dia? Karena pernikahan itu kan kayak beli tiket satu kali jalan Bapak Ibu kan. One way. Sekali beli ya udah gak bisa balik lagi gitu. Balik lagi ya. Kita pisah aja, nggak bisa sekali jalan Bapak Ibu ya. Ya, saudara ini buat kita semua, Jadi ini contoh aja bahwa ya kita pun seperti ini saudara. Ya, sang pria berkata begini. Ya, yang pertama dia bilang, karena dia bisa mengisi kekosongan hati saya. Keren ya, pria-pria yang kosong, wanita-wanita yang kosong. Kalau dapat pacar, rasanya dia bisa mengisi kekosongan hati saya. Yang benar. Sesaat bisa ya, sesaat bisa. Tapi akan tetap kosong lagi saudara. Lalu yang kedua apa saya bilang? Ya, saya tanya 3 gitu ya. Yang kedua dia berkata, karena saya bisa ajak bertukar pikiran dengan dia. Wih keren, dia bilang ya. Seminggu 2 minggu masih bisa. Saudara. 1 tahun, 2 tahun, stres istrinya diajak bertukar pikiran terus ya. Karena kan wanita tidak didesain ya untuk berpikir. Jangankan wanita, manusia tidak didesain untuk berpikir, saudara. Tidak. Ya, Dr. Ryu Hasan yang tidak kenal Tuhan aja, ahli otak saudara, dia bilang, manusia itu tidak didesain untuk berpikir. Karena ketika kita akan berpikir, kita mulai berpikir, kita akan stres. Ahli otak saudara dia gitu. Enggak. Karena apa? Karena Tuhan yang mau memikirkan kita, nanti Tuhan yang akan pakai otak kita untuk pikirannya boleh jalan. Beda kan? Beda saudara. Kalau kita pakai otak kita saudara stres. Percayalah. Coba yang nggak bisa tidur, semalam yang nggak bisa tidur, coba mikirin apa? Yang nggak bisa tidur itu kan ada pikiran kan? Wah utang belum dibayar nih. Waduh gimana nih tagihan ini? Waduh bikin kesel aja, janji utang mau dibayar tapi gak bayar-bayar gitu ya. Janji mau ketemu nih, sudah di depan rumah, orangnya gak keluar-keluar atau orangnya pergi. Wah pikiran kan, banyak pikiran, stres. Semua usia saudara, stres kan, pikiran kan. Jadi kita sebenarnya gak sanggup. Tapi kalau saudara mau coba ya silakan aja, resiko ditanggung masing-masing gitu ya. Tapi bagi saya menyadari hari-hari ini nggak sanggup saya mikir. Nggak sanggup. Ya. Semalam aja saya tidur dibandingkan dengan Sabtu yang lalu, saudara, berbeda sekali. Sabtu yang lalu saya bolak-balik. Makanya kalau Bapak Ibu lihat saya minggu lalu kan kayak baru bangun tidur ya. Tahu? Saya bilang Tuhan, saya bisa berdiri aja anugerah gitu. Mau ngomong, teriak dong Pak. Gak ada suaranya, gak ada powernya gitu loh, gak ada tenaganya. Ya udah, ya betul-betul dia itulah adanya, saudara. Ya, wah oke. Ada lagi ketiga, saudara. Lalu saya tanya yang wanitanya, mengapa kamu bisa mau menikah dengan dia? Apa alasannya gitu ya? Ini kan harus tahu alasannya apa gitu. Ya, dia bilang gini, karena dia bisa menjadi tempat perteduhanku. Cielah. So sweet ya. Cewek-cewek tidak ada tempat perteduhannya, ketemu cowok ini, aduh pacar-pacar yang lama saya 1 bulan, 2 bulan saya bosen. Tapi ketemu yang ini saya bisa melihat dia jadi tempat perteduhan saya, saudara. Keren kan? Ya enggak apa-apa. Saya bilang bebas aja kalian ungkapin apa, bebas aja. Tapi saya ajak mereka untuk kembali ke dasar pernikahan, saudara. Jangankan dasar pernikahan, dasar kehidupan kita, saudara. Hanya satu, kita butuh Tuhan Yesus.
Kita butuh Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Kita harus bangga memiliki Tuhan Yesus. Kita harus bangga dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau kita nggak bangga Bapak Ibu, percayalah hidup kita akan biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi kalau kita bangga, hidup kita itu akan berbeda sekali, berbeda. Luar biasa. Saya bilang lupakan ya, kalau dia mengisi kekosonganmu, bohong saya bilang itu. Nggak bisa. Nanti kalau dia nggak bisa isi-isi terus, kamu kosong terus, nanti cari yang lain dong, yang bisa mengisi lagi kan. Oh ini bisa ini cocok. Makanya orang terjadi perselingkuhan. Karena apa? Ketika dia ketemu dengan selingkuhnya, loh kok cocok ya? Ngomong sama dia kok nyambung ya? Ngomong sama ini kok putus terus? Kok nggak nyambung-nyambung? Awalnya sih nyambung, sekarang kok jauh banget lo ngomong apa? Gue nggak ngerti-ngerti. Saudara, itu awal perselingkuhan nanti. Curhat kan, nyambung-nyambung, akhirnya apa? Terjadilah. Kalau udah terjadi, baru sadar, waduh, sudah terlambat kan. Dimulai dengan hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya bilang lupakan. Ya, kepada wanita saya bilang, lupakan dia tempat perteduhanmu. Enggak ada, bohong. Masa dia rumah perteduhanmu? Karena kamu jauh dari orang tua kan? Enggak, saya bilang bukan. Ya, tempat perteduhan kita hanya Tuhan Yesus. Tidak ada. Makanya Bapak Ibu berkata, aku bisa kok bangun rumah tangga. Buktinya keluargaku harmonis, keluargaku baik. Udah hampir 50 tahun, 60 tahun mungkin orang berkata. Ada bahkan sampai yang 75 tahun kan. Ada ya, tapi langka. Jarang sekali. Bisa gitu. Tapi saudara, Tuhan berkata apa? Sia-sialah manusia membangun rumah, orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangun. Sia-sia. Saudara mau bangun sehebat apapun, kalau dasarnya, fondasinya bukan cinta, akan sia-sia. Akan sia-sia. Bapak Ibu tahu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara harus perhatikan. Perhatikan, ini gak main-main. Setiap detik kehidupan kita itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Jadi kita ada di dunia ini, ingat, tidak pusing papa mama suka atau tidak dengan kita, enggak pusing Bapak Ibu. Ya maksudnya enggak suka karena papa mama mau laki-laki anak sulung, papa mama mau anak perempuan anak sulung, atau yang kedua mau laki-laki, yang kedua mau perempuan. Ya, kita berbeda gitu, enggak ada urusannya. Tapi kalau Tuhan menghadirkan kita, kita mesti sadar, Tuhan punya tujuan masing-masing dalam hidup kita. Ingat itu. Tujuan masing-masing dalam hidup kita. Dan masing-masing itu beda. Masing-masing itu beda. Masing-masing itu unik, nikmati. Ya, enggak ada di tempat ini yang Tuhan ya iseng-iseng bikin ada, enggak ada. Ruth, Tuhan punya tujuan hidup dalam hidupmu. Amin enggak, Ruth? Ya, jangan lihat opong, Ruth. Iya, masih sadar. Kalau kamu enggak sadar rugi. Ya, Rio. Tuhan punya tujuan dalam hidup kamu. Ya, terus tinggal di situ. Tanya Tuhan, nikmati itu. Saudara. Setan akan melakukan segala caranya ya dari luar, dari dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak ketemu Tuhan. Yeskel, Tuhan punya tujuan yang dalam hidupmu. Amin. Bukan hanya papa mama ya punya kerinduan anaknya jadi ini jadi itu. Enggak. Tapi Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Jelas ya Yeskel? Tangkap? Iya. Ya. Rahel, Tuhan punya tujuan yang mantap dalam hidupmu. Amin. Enggak seperti ini, enggak. Kamu diam aja di situ. Jadi hari ini anak-anak teens dulu. Kalau enggak mereka dari kecil sudah minder dulu. Waduh aku enggak punya orang tua. Waduh orang tuaku miskin. Aku enggak akan mungkin bisa menjadi orang yang berhasil. Aku enggak akan bisa menjadi orang yang sukses. Ya hidupku akan seperti ini aja. Sekolahku enggak tinggi-tinggi. Perhatikan saudara. Sebagian besar orang-orang yang sukses itu saudara. Orang-orang yang penuh dengan kegagalan hidupnya. Ya. Konglomerat saudara yang disebut 9 naga, orang-orang yang terkaya di Indonesia saudara, sekolahnya SD enggak tamat. Betul enggak? Ya hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa tuh saudara, kita jangan berpikir title-nya keren, profesor, doktor, teologi ya. Enggak saudara. Smith Wigglesworth itu tukang ledeng.
tukang ledeng saudara. Kalau ledeng saudara rusak, air pump saudara rusak, kalau Smith Wigglesworth tinggal di Duta Gadan, saudara panggil dia saudara. Ya, Smith Wigglesworth ini seorang penginjil yang begitu dahsyat dan luar biasanya saudara. Ya, dia membangkitkan orang-orang mati. Karena Tuhan bilang bangkitkan orang-orang mati. Ya, udah belum bangkitkan orang-orang mati? Obong Sihite udah bangkitin orang mati belum? Belum. Bangkitkin, ya. Praktekin. Kita sama-sama praktekin. Gak usah jauh lah, saudara yang meninggal dulu, praktekin dulu. Kalau takut teriak, ngomong dari dalam hati, bangkit, bangkit, bangun, bangun. Tapi kalau dia bangun, kamu jangan kabur. Dia bangun, kamu yang kabur duluan, nanti kan repot. Jangan, tenangin keluarga yang lain. Enggak mati dia. Ya, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Udah? Amin? Ya, lakukan itu. Tuhan punya tujuan yang dahsyat, yang luar biasa. Smith Wigglesworth, istrinya meninggal dunia, saudara. Dia tumpangin tangan, bangkit, bangun. Tapi Tuhan bilang gini, gua mau dia mati, mati lagi. Ya Tuhan mau, saudara ya. Tapi dia enggak takut, tukang lideng, saudara. Ada temannya hamba Tuhan datang bawa koran, saudara. Bawa koran datang ke rumahnya, dia bilang gini, jangan masukkan berita-berita dunia di rumahku. Kenapa berita dunia semuanya bohong? Ya, saudara yang sering dengar berita-berita dunia, saudara lihat, saudara hanya isi pengetahuan saudara di pikiran saudara, yang membuat saudara hidupnya takut, hidup saudara khawatir. Betul gak? Ya, bangun pagi sudah setel TV, saudara. Ya, setel TV-nya apa? Silet. Kabar-kabari. Tidak ada yang tidak kami kabari, semuanya kami kabari, saudara. Kita cuma tahu dunia artis aja, oh dia enak loh, saudara. Itu kan politik, saudara. Ya, yang kalah, saudara calon saudara kalah, wah saudara kesel, wah curang itu, saudara. Semua berita dunia itu bohong. Ya, kenapa bohong? Karena semua pemilik TV-nya punya kepentingan masing-masing. Pemilik TV-nya dukung siapa? Pemilik TV-nya dukung partai siapa? Dia punya masing-masing. Makanya berita yang kita dengar tuh bohong. Berita Israel saat yang kita dengar itu. Semuanya kan yang kita dengar yang jelek-jelek semua kan. Betul gak? Bukan bohong. Rusia serang Ukraina. Ya, pasti dunia sudah diberitakan apa? Rusia jahat. Rusia kejam. Kan dia negara adik kuasa. Ukraina kan kecil, saudara. Kata kita. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Kenapa Putin bisa melakukan itu, saudara? Ya, dia orang yang luar biasa. Putin itu ya salah satu pengamat politik, tentara, polisi yang namanya Koni, ya. Ini orang pengamat politik, dia bilang nih, Putin itu adalah orang yang sudah mati terhadap dirinya sendiri. Itu Putin. Maka enggak ada yang takut. Nah, kalau kita sering dengar berita-berita gitu, saudara, stres. Betul, udah jangan dengar berita itu, saudara. Itu enggak penting, cukup menikmati percintaan dengan Tuhan. Menikmati kasih Tuhan. Ya, tanya Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan mau apa sih dalam hidup saya? Karena hidup kita ini spesial. Hidup kita ini Tuhan punya tujuan yang dahsyat, Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Saya betul-betul dibukakan Tuhan, wow. Dengan apa yang saya alami 3 minggu ini, saudara. Yang belum pernah seumur hidup saya alami gitu, saudara. Ya, tidur 1 hari bisa 20 jam. Sudah pernah? Itu tidur apa mati? Mati suri kali, saudara. Ya, 20 jam. Bangunnya itu cuma bangun, makan, mandi, tidur lagi gitu loh. Bisa tidur beneran. Bukan tidurnya muter sana, balik, enggak. Tapi tidur tuh bisa kayaknya enggak pas ya. Masa tidur sehari 20 jam gitu. Saya bilang Tuhan saya enggak mau seperti ini gitu. Saya belum mengerti maksud Tuhan apa kan. Saya enggak mau seperti ini Tuhan. Tapi Tuhan mulai bukakan, Tuhan mulai terangi, kami ngobrol terus berdua ya. Lewat Ruth Tuhan mulai bukakan. Wah mulai terang ya ketika kita ngobrol. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita nggak tahu, makanya ngobrolin, bicarakan. Saudara, bicarakan, mau bicaranya
Saya mau bingung ngomong apa, terserah ngomongin aja, saudara. Makanya kan kita di persekutuan itu, saudara, kita ngomong aja, Ya, kita nggak perlu cari jawaban kok, kita ngomong. Tapi waktu kita ngomong, tahu nggak Bapak? Itu hati kita bisa lega loh. Ya, kenapa? Kita bongkar-bongkar kan. Kita ngomong sini, kok bisa terlepas ya, bisa terbuka ya. Ya, secara khusus Tuhan mengajarkan saya ya selama 3 minggu ini Bapak Ibu. Ya minggu kemarin tuh saya masih belum konsentrasi, saya akui. Tapi sudah Tuhan, aku nyerah Tuhan. Sampai Jumat kemarin saudara, 2 hari yang lalu muka saya masih pucat. Ketika sarapan sama istri, saya gak enak badannya gitu. Kok gak enak ya sarapan itu ya. Muka saya dilihat kok masih pucat ya. Ya sebenarnya gak tahu. Makan biasa, gak berkurang gitu ya. Ya, gue nggak berkurang lah. Beberapa vitamin saya juga minum gitu saudara. Ya, tapi kok nggak ada energi gitu. Saya bilang saya nggak tahu, saya nyerah. Ya, baru sorenya itu, ya digebrak-gebrak lagi, didobrak-dobrak lagi, baru kok ada sesuatu yang lepas, kok sesuatu yang terlepas ya, kok ada sesuatu yang gairah saudara, semangat gitu saudara. Kalau minggu kemarin tuh betul-betul teler saudara, nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Ya, yang nyetirnya dia terus gitu. Kalau ada hal penting itu, pokoknya dia yang nyetir, dia nggak sanggup. Sampai minggu kemarin aja saya berdiri itu saya nggak sanggup gitu. Tuhan, aku nggak sanggup Tuhan. Tapi terserah Tuhan. Ketika aku tidak sanggup, Tuhan yang sanggup. Saudara, kalau kita nggak sanggup, jangan putus asa. Udah Tuhan, biar Tuhan kerjakan saudara. Tuhan bukakan kepada saya gitu Bapak Ibu, ternyata ya setan itu mau kerjain saya, ya mau binasakan saya lah. Kan dia pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Saudara perhatikan, itu pekerjaan setan. Ya, dia curi dulu sukacita kita. Kita stres, kita mikirin terus gitu ya. Dia curi sukacita kita. Ya, karena kita membuka hati, membuka celah buat dia, kita yang mikirin terus kan. Ya, kita nggak ada duit, kita nggak sukacita. Ada duit sukacita. Berarti kan sukacita kita tergantung duit. Ya, kita sehat, kita sukacita. Baru sakit sedikit kita mengeluh. Ya, wah kita udah bilang sakit, kita udah bilang nggak kuat gitu saudara. Ya, berarti kan tergantung situasi kondisi. Harusnya kan enggak. Yesus itu tidak tergantung dengan apapun dan siapapun. Tidak, itulah Yesus. Tapi kita masih tergantung kan saudara. Ya, itulah kehidupan kita kan saudara. Saudara, Yesus itu mau hancurin kita, dia curi dulu. Maaf, iblis itu mau hancurin kita, dia curi dulu sukacita. Setelah dia curi sukacita, dia bunuh iman kita kan. Sehingga kita gak percaya kan. Kalau Tuhan tuh ada, kenapa saya seperti ini? Kalau Tuhan itu ada dalam hidup saya, roh pengurap, roh yang sudah mengalahkan maut itu ada di hati saya. Kenapa hidup saya seperti ini? Ya bagus, harusnya kan kita berontak. Tapi bukan, kita mengeluh justru, terbalik. Harusnya kita berontak. Kenapa hidup saya seperti ini aja? Enggak benar ini. Ya. Nah, mencuri, membunuh, lalu membinasakan. Kita mati binasa loh. Kita mati binasa. Saudara yakin? Saudara mati masuk surga? Yakin gak? Gak tahu kita. Kita gak tahu loh. Betul-betul. Kita ini gak ngerti. Tapi udahlah. Ya, yang penting ada titik kita mengarah untuk apa? Untuk menikmati Tuhan. Udah betul-betul menyerah. Kalau enggak, waduh ngeri sekali. Mencuri, membunuh, membinasakan kita. Ya, makanya saudara kita mesti cek dalam hidup kita ini. Siapa yang jadi Tuhan kita atau apa yang jadi Tuhan kita. Kalau Tuhan berkata kamu tidak bisa punya 2 Tuhan. Aku atau mamon yang tidak jujur. Kalau kamu punya 2 Tuhan, kamu pasti mengasihi yang satu kamu akan benci, otomatis. Itu otomatis. Kita nggak bisa berkata, enggak Pak, saya tetap mencintai Tuhan kok Pak, saya tetap mengasihi Tuhan kok Pak. Tapi di satu sisi kita mencintai uang. Ketika nggak ada uang kita khawatir. Saudara, orang khawatir itu kan tanda dia nggak percaya. Saudara mau rajin gimana pun datang kepada Tuhan, kalau kita masih tetap khawatir, tandanya kita nggak percaya. Ya Pak gimana nggak khawatir Pak? Ya nggak bisa, nggak ada alasannya.
Tuhan berkata, janganlah kamu berkata. Ya, ngomong aja jangan, saudara. Khawatir aja, belum ngomong jangan ngomong apalagi, saudara. Jangan. Kalau kita mau ngomong sama Tuhan aja, Tuhan aku khawatir Tuhan, kita berperkara sama Tuhan. Tapi udah kita berperkara sama Tuhan aja, bebaskan hati kita, ya keluarkan semuanya. Tapi habis udah beres, selesai. Kalau enggak, ngeri saudara. Ya, semua kita termasuk saya, ya kita belum serius sama Tuhan, belum. Kita masih punya mamon-mamon yang tidak jujur itu yang mengikat hati kita. Tuh, mengikat hati kita. Uang, itu makanya dia kan mamon yang tidak jujur. Tuhan berbicara 2/3 dalam pengajarannya, dalam khotbahnya tentang uang, tentang mamon yang tidak jujur. Itu terus saudara. Ya, bukan soal uangnya, uang kan netral. Tapi spirit di dalam itu. Iblis pakai itu untuk apa? Mengikat anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita enggak bangga hanya punya Tuhan. Kita bangga-bangga. Percayalah kalau kita punya Yesus dalam hidup kita. Saudara, lengkap nanti kok. Lengkap. Tuhan enggak mau kan kita miskin. Tuhan enggak mau kan kita minta-minta. Tuhan enggak mau kan kita ngemis saudara. Enggak. Betul enggak? Ya, status kita ini kan kaya raya. Orang yang kaya itu Bapak Ibu selalu sikap hatinya ingin memberi. Itu ciri khas ya. Kalau Bapak Ibu itu kepinginnya memberi terus, kepinginnya memberi itu sikap hati yang kaya raya. Tapi kalau kita cuma maunya nerima bansos ya, bantuan sosial. Ya, nerima makan gratis gitu ya. Senang banget pokoknya. Kalau ada gitu senang banget gitu ya. Wah, itu mental kita artinya mentalnya miskin. Sekalipun uangnya banyak tapi masih mental miskin. Belum kita. Tapi uang kita enggak banyak itu, tapi kepinginnya memberi terus. Itulah saudara orang jatuh cinta kan ingin memberi terus. Betul enggak? Ya, ingin memberikan surprise kepada orang yang dia cintai kan, yang dia kasihi. Saudara. Ya. Coba kita cek di hati kita siapa yang kita banggakan. Siapa jadi Tuhan kita. Kemarin kami baru ngobrol dengan seseorang, kami berkata, obat loh yang menjadi Tuhan kamu. Hati-hati saudara. Saudara sedikit-sedikit pusing obat, sedikit obat saudara. Saudara larinya kepada obat, bukan kepada Tuhan. Ngeri loh. Ya, akhirnya kan bahaya sekali saudara kehidupan kita. Apalagi kita yang menjadi Tuhannya, hiburan kita, hobi kita. Ya, kita masih punya hobi, kita masih punya keinginan. Saudara. Kalau hobi kita diambil, wah kita bisa ngamuk, kita bisa marah saudara. Ya, tapi kita bilang aku mencintai Tuhan, kan bohong. Kan bohong kan. Teman saya ketika dia ketemu Tuhan dia bilang hobinya itu langsung hilang. Saya bilang keren banget. Dia enggak berusaha untuk membuang hobinya gitu. Ya udah mau berkenan sama Tuhan, ya buang aja hobinya ya, berusaha saudara. Enggak. Jangan saudara. Apa yang menjadi hobi saudara? Apa yang menjadi keterikatan saudara? Rokok saudara. Ya, rokok tuh gampang loh saudara. Saudara mau berhenti atau tidak? Itu aja. Oh Pak, saya pelan-pelan aja Pak, dari 3 bungkus 2 bungkus, dari 2 bungkus 1 bungkus, dari 1 bungkus nanti 5 batang, dari 5 batang 3 batang, 1 batang, percayalah gak berhenti. Yono dari berhenti ngerokok aja gara-gara pulang kampung masih balik lagi, ya udahlah Yono terserah. Tubuh-tubuh kamu gitu, yang sakit ya kamu sendiri, resiko kamu tanggung sendiri lah gitu loh. Ya, saya cuma ngingetin rokok itu racun. Nah, jadi hidup kita gitu. Ya atau tidak, udah. Ya, sama kita ikut Tuhan. Mau sungguh-sungguh atau tidak, itu aja. Enggak bisa, ya Tuhan kan Pak, kan proses Pak. Proses Pak. Ya kasih waktu dong Pak, enggak bisa. Siapa yang bisa menentukan hari apa, siapa yang bisa menentukan besok kita masih hidup enggak? Hah? Bisa? Nggak bisa. Betul nggak? Ibu Ripka bisa menentukan nggak besok siapa yang mati di antara kita? Ada? Nggak tahu.
Enggak tahu. Bukan nakut-nakutin, bukan. Bukan. Tapi kan tiba-tiba kan kita baru ketemu dengan orangnya. Masih segar, masih sehat. Lah meninggal. Loh meninggal. Betul kan? Enggak mengenal usia loh sekarang. Enggak mengenal usia. Saya terapi beberapa kali totokan ketemu anak-anak muda, saudara. Anak-anak yang masih kuliah, masih muda. Saya sama tukang totoknya. Kenapa mereka? Mereka stres. Usia belasan tahun. Usianya masih di bawah 20 tahun. Tapi sudah stres. Ya, nggak bisa tidur. Bahkan ada yang sudah konsumsi obat tidur. Obat penenang. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kan bodoh itu kan. Itu kan kebohongan. Ya. Jadi Tuhan ajarkan saya ini, saudara, iblis tuh mau betul-betul membunuh loh. Membinasakan hidup saya. Dia lakukan dari apa? Dari hal-hal luar. Saya akan pernah ceritakan kepada saudara. Saya pernah mengalami tabrakan tuh 3 kali. Yang fatal tuh 3 kali tabrakan beruntun. Yang saya ingat gitu ya, yang saya nggak ingatnya nggak tahu gitu ya. Ya, pertama ditabrak sama motor karena nyebrang jalan, ya ada mobil, saya main nyebrang aja, masih kecil, wah, mental, yang nabraknya masuk rumah sakit. Saya bisa lari langsung pulang ke rumah karena takut kan. Tapi kan harusnya udah mati dong, enggak. Ya, orang tua saya yang kelabakan, saudara, ya, bayar rumah sakit yang nabraknya, saudara. Karena kan yang salah saya nyebrang, nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, tabrak. Saudara. Lalu ketika saya datang ke Jakarta, saya sudah masuk sekolah Alkitab, saya sudah pelayanan, Bapak Ibu, ya, gembala saya ajak melayat di rumah sakit, rumah duka Husada. Saya ingat sekali hari Minggu habis pelayanan. Kami ibadahnya jam 6, selesai jam 8. Ya kita berangkat mulai, ayo kami berdua aja. Ya santai ngobrol gitu ya. Ya tiba-tiba lewat lampu merah Grogol yang Citraland itu, karena posisinya bagian pertama gembala saya, ya dia nyetir agak kencang, tiba-tiba ada mobil dari arah Roxy sana mau terbalik. Ya nggak kasih sen. Ya gembala saya kaget gitu karena kalau terusin tabrakan. Gembala saya banting setir kanan, terbaliklah mobilnya, naik trotoar kan, terbalik, pecah semua kaca, kami ya di dalam aja gak bisa keluar kan. Orang mau tolong kami, orang berkata mati nih, nah terbalik. Ya, tapi kok saya masih ada. Berapa waktu kemudian lagi saya bawa keponakan saya naik motor dari Perumahan Citra Garden 2, habis pelayanan juga loh saudara. Karena dia mau ngelamar kerja di daerah Lotu Menten, ya udah masih macet arah Utan Jati. Sekarang kan nggak bisa lurus kan, cuma motor doang kan ya. Macet. Tiba-tiba ada mobil yang kencang juga dari Utan Jati ke arah Citra 2. Kencang dia karena kosong di sini. Ya, dia tabrak saya karena waktu ada belokan dia nggak bisa pegang setirnya, nggak bisa kontrol setirnya, dia banting kanan, tabrak kami sudah motor. Kami berdua terbang. Helmnya juga terbang, terlepas. Saudara, jatuh di pinggir rumput-rumput itu. Pluk. Keponakan saya bilang ini, patah nggak kakinya? Waduh nggak tahu nih. Pasti di belakang saya, keponakan cewek saya. Tapi bisa langsung berdiri saudara gitu. Lihat, 3 kali. Ini kan nggak main-main. Bapak Ibu jangan main-main ya. Wah itu biasa Pak, jangan main-main. Berapa kali kita yang sudah balik kecelakaan, ayo. Kok masih ada hari ini? Mungkin Bapak Ibu berkata, harusnya saya sudah tidak ada lagi. Siapa yang menyadari bahwa harusnya hidupku sudah gak ada lagi. Tapi kok ada hari ini? Berarti kan ini gak main-main Tuhan dengan kita. Betul? Gak main-main kan? Saya bilang sama Jacob harusnya usia kamu 1 bulan kamu sudah tidak ada lagi. Alias mati kok. Kemasukan air susu paru-parunya. Udah biru mukanya ya. Ya saya masih gak ngerti sama sekali ya, bawa ke dokter depan, dia wah cepet bawa ke rumah sakit nih. Ya istri saya gak berani ikut, saudara.
takut lihatnya kan, bawa mama mertua. Masukin di UGD, langsung dimasukin selang setengah meter itu. Dicolok tuh, waduh. Nangis saya lihatnya. Ya kan, bodohnya kan sebagai orang tua, lebih baik saya yang sakit daripada anak saya. Jangan, lebih baik sehat sama-sama. Waduh. Harus masuk ruang ICU anak kata dokternya gitu loh. Bla 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 bla. Tapi enggak harus masuk ruang ICU anak, 5 hari dia balik. Ya. Sehat, saya bilang kamu ingat itu. Supaya apa? Supaya kita enggak keluar dari kasih karunia Tuhan. Kalau kita ingat itu kan, ini kan kasih karunia Tuhan. Saya harusnya tabrakan, sudah mati kan. Pertama enggak mati, kedua kan bisa mati. Kedua enggak mati, ketiga kan bisa mati. Kan terus tuh. Lihat cara kerja setan kan. Setan mau membinasakan kita. Setan gak mau kita ketemu Tuhan. Setan gak mau kita menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Setan gak mau. Saudara yang mengalami sakit, sudah masuk ruang ICU, dokter sudah berkata, udah gak ada lagi harapannya. Mungkin hidupnya tinggal 10 hari, ya tinggal 30 hari gitu saudara, tinggal 1 tahun. Tapi kok masih ada hari ini? Coba. Berarti kan saya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Betul Ibu Mena ya? Amin. Kok bisa? Udah gak berdaya, udahlah Tuhan. Mungkin berkata, udahlah Tuhan panggillah saya. Mungkin kita berkata gitu. Tapi pertanyaannya, kita dipanggil atau nyelonong? Itu pertanyaannya. Kita mati, kita ketemu Tuhan enggak? Itu persoalannya loh. Itu persoalan terbesar kita yang harus kita sadari. Ya, gereja cuma mengajarkan yang penting kita masuk surga. Enggak. Kalau kita cuma masuk surga, tidak ketemu dengan pemilik surganya, kan enggak ada artinya. Nanti apa yang kamu lakukan di bumi, kamu akan lakukan nanti di surga nanti loh. Yang demennya ngajar terus di bumi, ya, nggak intim sama Tuhannya, sama pengurapannya mengajar. Nanti di sana ngajar loh. Demennya di sini hobi itu terus, hobinya olahraga terus gitu. Tuhan ajak ini aja nggak mau, enggak ini nggak bisa gini. Nanti di sananya olahraga terus loh. Gak menikmati Tuhan. Ya. Tapi kalau di sini hobinya hanya intim dengan Tuhan, saya berbicara intim dengan Tuhan bukan duduk diam aja, doa aja, enggak urusan itu. Hatinya terus melekat dengan Tuhan, terus intim dengan Tuhan, terus. Nanti matinya klek, langsung saudara, nikmat. Di sananya udah enak sekali. Enggak lagi perlu diajarin lagi, udah kenapa? Sudah menyatu dengan sang kekasih. Ya. Itu penting sekali saudara. Saudara ingat sakit udah parah, ya udah gak mungkin, kok masih ada. Atau saudara pernah dengar orang tua saudara mau gugurin saudara. Namanya gugurin kan mau dimatikan. Kan? Ada dengan cara minum obat, ada dengan cara apa? Katanya makan nanas muda gitu ya. Udah konsumsi obat sebanyak-banyak supaya gugur. Loh kok saya masih ada? Berarti kan Tuhannya menang dong. Ya. Tapi kalau Tuhan menang, kita jangan diem. Jelas? Jangan diem. Jadi apapun itu. Saudara masing-masing lah, saudara tahu lah. Saudara yang berkata harusnya saya sudah tidak ada lagi hari ini. Harusnya. Sudah lama saya mati kok. Dengan berbagai cara mungkin. Ada saudara pernah dikejar oleh orang yang merampok. Ada orang pernah kejar saudara mau bunuh saudara mungkin ya. Saudara bisa lepas. Ada orang yang dulu saudara belum Tuhan disantet mungkin gitu saudara. Ya, saudara banyak sekali melalui perkara itu. Tapi kok saya ada hari ini? Berarti kalau saya ada hari ini, siapa yang mau? Tuhan yang mau. Jangan main-main. Ayub, saya bilang sama istri kemarin, Ayub gak ada gunanya. Kalau Tuhan beracara dengan dia, 10 anaknya diambil. Karena Ayub menjadikan anaknya sebagai Tuhannya. Saudara, apapun dan siapapun yang saudara jadikan Tuhan itu, hati-hati.
Karena Tuhan mencintai kita, Tuhan tidak mau ada selingkuhan. Karena Tuhan mencintai kita, Tuhan tidak mau ada penyembahan berhala dalam hidup kita. Tuhan enggak mau. Ya, jangan ada penyembahan berhala, jangan ada yang receh-receh. Ingat, jangan ada yang receh-receh. Tuhan mau semua kita serius dengan Dia. Tahu saudara yang receh-receh? Yang enggak penting, yang hal-hal dunia itu hal receh loh. Tuhan ngajarin saya pribadi. Kamu sibuk dengan hal-hal yang receh, kamu sibuk dengan hal-hal yang dunia, tapi kamu tidak sibuk dengan aku. Ya. Di luar Yesus tuh receh. Recehan tahu recehan? Itu enggak penting. Hanya Tuhan mau kita dengan Dia. Tuhan mau kita dengan Dia. Jadi hati-hati. Ayub enggak ada gunanya 10 anaknya mati. Ya, kambing, domba, onta, kekayaan yang dia milikinya habis dalam waktu sekejap. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Tuhan kasih dia penyakit. Dan semua kan atas seizin Tuhan kan. Setan kerjain dia kan. Ya. Tuhan punya maksud kan. Gak ada gunanya kalau Ayub tetap habis dipulihkan, ya anaknya dikembalikan 10 kali, 10 lagi. Tapi 3 anak ceweknya yang cantik-cantik, harta kekayaannya yang dibalikin 2 kali lipat kan. Mungkin kita berkata gini, Pak saya juga mau loh. Mau pemulihannya. Prosesnya, waduh. Jangankan 10 anak mati, 1 anak mati aja kita kehilangannya Bu ya. Ya kan? 10 anak mati sekejap. Kita bilang mati berdiri saya juga Pak. Iya. Kok Ayub masih bisa kuat? Itu kan bukan dia. Tuhan sedang beracara dengan dia kan. Tapi iblis kan mau hajar terus. Tapi percayalah, itu hidup mati itu adalah Tuhan yang kerjaan itu. Nyawanya kamu gak boleh ganggu. Tubuhnya silakan, kasih penyakit silakan, nyawanya enggak. Itu Tuhan kita. Dia pemilik hidup kita. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita sepenuhnya. Amin. Enggak ada gunanya dong. Tapi Ayub sampai berkata, Pak, dulu aku kenal Tuhan, apa kata orang. Tapi sekarang mata kepalaku sendiri yang melihat, yang menyaksikan, yang mengalami. Ini yang Tuhan mau. Saya menceritakan apa yang saya alami. Tapi Yunus nanti akan menceritakan apa yang Yunus alami. Betul? Mesra akan ceritakan apa yang kamu alami bermesra dengan Tuhan. Amin. Kan namanya udah dikasih orang tua mesra. Mau bermesra sama Tuhan. Bermesra-mesraan. Bercinta-cintaan dengan Tuhan. Nikmati Tuhan terus. Keren kan? Itu yang Tuhan. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak ada gunanya mereka dibuang di dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat oleh Ahasiweros. Enggak ada gunanya. Kalau habis keluar dari situ, mereka tetap hidupnya seperti biasa. Sama. Makanya saya ngomong dengan diri saya, enggak ada gunanya. 3 minggu ini kan Tuhan yang kerjain. Tuhan yang kerjain, enggak ada manusia yang bisa kerjain gitu kok. Totok bilang, tukang totoknya bilang, udah bagus kok. Cinya, kata Salomo, cintanya. Bisa aja loh Salomo. Cinya, cinta kata gitu ya. Cinya, energinya, sudah. Udah baik semua. Sampai dia bilang gini, hidup kamu ini aneh katanya gitu. Pasien saya 1 kali, 2 kali, udah gak usah balik. Udah sehat, udah seger kok. Lu juga gak usah balik. Tapi saya masih bingung, kenapa lu lemes? Saya bilang sama dia, Pak, jangankan Bapak bingung, saya juga bingung. Pusing kagak, mual kagak, makan gak berkurang kok. Gak berkurang porsinya, orang kalau sakit, salah satu ciri khasnya kan gak nafsu makan kan. Ini makan tetap, dia kasih lebih muncung lagi. Nih banyakan katanya gitu. Terlalu kurus katanya gitu. Kurang energi. Ya, tapi nggak bisa gitu ya. Ya udah nikmati.
Sadrak, Mesak, Abednego, saya bilang tidak ada gunanya kalau dia diem. Daniel nggak ada gunanya dibuang di gua singa. Singa yang lapar Tuhan bikin kenyang, nggak jadi makan Daniel. Singanya ingat, waduh haram makan Daniel. Non halal Daniel. Mungkin ada ditulis non halal, jadi nggak berani singa makan. Kan bukan itu. Nah itu cerita sekolah minggu tuh. Recehan. Yang gitu itu recehan tuh, ditambah-tambahin di tafsir-tafsiran. Ya, WL jangan recehan ya. Ada amin? Amin mana? Oh enggak ada. Amin tetangga gereja, itu ada tuh, si Amin namanya. Mari kita kasih tepuk tangan. Gitu ya. Jangan, mesti dari hati semua. Iya. Kalau yang recehan tuh jadi kita udah kayak latah gitu loh. Tapi nggak ada energinya, itu recehan. Ya, mari kita kasih tepuk tangan. Ya amin. Ya enggak. Tapi bukan salah tepuk tangannya ya. Habis ini, oh nggak boleh tepuk tangan ya Pak? Enggak. Saya tidak bilang nggak boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan, nggak ada. Tapi keluar betul-betul dari hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang bergerak semua, wah enak. Ya, saya cerita tadi tabrak-tabrakan itu dari luar iblis mau membinasakan saya. Tapi lewat totok ini Tuhan bukakan saya, iblis mau hancurin saya dari dalam. Tukang totoknya bilang begini, ini kalau lever kamu ini nggak diperbaiki, ya nanti kamu ini akan autoimun, tahu ya? Kita kan punya imun kan, kekebalan tubuh kan, yang harusnya kita ini nggak butuh obat, karena Tuhan sudah desain tubuh kita ini bisa menyembuhkan diri sendiri. Ada satu buku dari seorang dokter saya baca, tubuhmu adalah apa? Tubuhmu adalah obat. Tubuhmu bisa mengobati dirimu sendiri. Tubuhmu. Jadi obat yang terbaik itu apa? Dari tubuh kita sendiri. Bukan dari luar. Ya. Kalau kamu nggak diperbaiki ini, ya apa? Ketika kamu sedikit stres aja, jadi otak kamu tuh kegencet gitu loh. Jadi kamu nggak sanggup. Ketika otak kamu kegencet, langsung kamu nggak berdaya. Wah, saya klik. Betul. Saya kalau mikir Bapak Ibu stres gitu, itu daya tahan tubuh saya itu langsung lemah. Bisa lemas gitu. Oh. Gini, ada. Kenapa? Iblis mau serang dari dalam. Saudara tahu autoimun tuh kalau udah menyerang kan orang bisa hipertiroid, ya, lalu bisa kena apa? Lupus, ya, tahu ya? Ya, tahu lupus tuh? Ya, bisa kena Parkinson yang terus bergetar. Kemarin tuh ada pasien Parkinson udah berapa kali dia butuh waktu lama untuk stabilin kembali imunnya, ya hormon-hormonnya gitu, Bapak Ibu. Wah, saya bilang Tuhan luar biasa sekali ini, ya. Karena apa? Secara tubuh, ya saya ya setahun atau dua tahun sekali saya general check up, ya general check up lihat, bagus. Ya saya hanya kalau bermasalah gitu ya, hanya di kolesterol. Tapi Victor bilang, udah Pak itu angka, bohong. Itu angka bohong. Saya ketemu dengan seseorang juga ketika dia mau dioperasi, di tensi Bapak Ibu 180 atasnya. Panik kan gak bisa operasi kan. Anak-anaknya panik, tapi dia bilang ini, bohong itu, gak ada itu. Ya. Lalu 1 jam atau 2 jam kemudian, ditensi lagi Bapak Ibu, normal. 120, keren kan? Saya bilang, wah saya makan ini. Seringkali kan kita kepatok dengan angka, dengan hal lahiriah, sehingga kita jadi takut, kita jadi khawatir. Padahal apa? Itu bohong. Ya, zaman Adam dan Hawa ada nggak cek kolesterol? Nah, Sis Mechen, Hawa cek kolesterolnya? Cek gula darahnya? Ada nggak Erik? Hawa cek gula darahnya, wah gula darahnya sampai 500, tinggi banget. Salah satu dokter yang kami pernah datang juga, saudara, dia bilang ini ada pasiennya
punya kolesterol berapa? 600 apa 1000 dia bilang ya. 600 ya, 600 kolesterolnya. Tapi sehat-sehat aja tuh. Enggak tahu alatnya yang rusak atau apanya yang rusak. 600, saya bilang 600 gitu kan ya. Tapi kan kita enggak tahu dalamnya. Ya kan? Tuhan kan kasih signal, Tuhan kasih signal kok buat saya kok. Kok mikirin sedikit stres, kenapa langsung drop ya? Pas stamina saya bisa langsung drop, bisa lemas gitu loh. Itu yang bawanya ngantuk, mau tidur terus gitu. Berarti kan ada yang enggak benar gitu saudara. Ya saya bilang, saya berterima kasih sama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kirim jauh-jauh orang Amerika yang sehat hanya untuk datang terapi. Berarti apa? Tuhan kirim buat saya. Saya makan tuh, saya sambut itu, saya nikmati itu. Ya, luar biasa. Ya kan? Makanya Tuhan bikin saya selama 3 minggu ini bed rest betul-betul. Ya, Tuhan operasi semuanya, Tuhan beresin semuanya. Udah enggak berdaya, betul-betul enggak berdaya gitu saudara. Enggak bisa ngomong apapun ya, lemes. Tapi kemarin saya bilang kan lemes-lemes saja masih ngingetin istri. Ya itu pintu kaca mobilnya habis penuhin, kan susah. Ya, jangan kencang-kencang, cukup 100 km aja, ini bahaya, masih ngingetin saudara. Masih mau berpikir. Masih mau berpikir. Kemarin kejadian lagi. Ya ini betul-betul Tuhan abrak semua kerapian saya, Tuhan tabrak semua ke sistem saya. Saya ini udah hidupnya tersistem Bapak Ibu. Saya ini hidupnya sudah rapi semua gitu ya. Kemarin ketika mau pergi saya masih lemas. Tap pertama lihat masuk pintu tol berapa? 13.900. 13.900. Kami keluarnya mesti 19.000, 18.500. Mesti 2 kali tap lagi kan gitu. Ini 13.900. Saya langsung lemas saudara. Aduh, kenapa? Saya nggak pernah begitu. Karena kan ada dua e-tol kan. Ya, e-tol satu ini nih memang ganti-ganti mobil gitu ya. Nih nanti pakai yang ini kamu ya. Jadi, aduh lemas saya bilang gitu. Udah deh, lu urus sendiri. Gimana caranya? Mau ngisinya nggak bisa kan? Nggak semua pintu tol itu kan bisa isi e-tol. Nggak bisa kan? Udah tap 9.000, tak. Sisa berapa? 4.900. Aduh, saya bilang Tuhan rombak semua saya. Saya tuh nggak pernah begitu. Pasti rapi lah, pasti rapi ya. Apalagi kalau udah masuk Trans Jawa, pasti udah isinya penuh lah gitu loh. Pokoknya sampai pulang aman karena gitu. Aduh, yang nyetir nggak bisa. Dia yang turun akhirnya. Turun. Yang sebelah belakang kanan inci langsung kasih. Langsung ketawa. Saya cuma siapinnya duitnya kasih dia. Ya, jangan ngetap habis itu kabur gitu. Udah ditolong orang nggak mau bayar kabur gitu. Tap. Udah. Saya langsung bilang, ayo cari Indomaret habis ini. Cepat nih, mesti diisi. Mesti diisi gitu. Ya. Saya kasih pengumuman, pengumuman di grup. Ya. Saya ingatin, anak-anak tolong pokoknya e-tol kalau udah di bawah 100.000 tolong isi. Di bawah 100.000 deh. Ya, kalau di tol dalam kota kan masih enak kan? Ya, mau berapa kartu masih bisa kan? Kartu ganti-ganti pun bisa karena kan keluar bayar. Tapi kalau sudah masuk tol nanti yang Cikampek itu kan nggak bisa lagi. Kan harus 1 kartu. Nah, gimana kamu gitu kan ya? Kita nggak ada duit nanti minta yang sebelah kan nggak bisa, beda kartu. Beda kartu kan nggak bisa keluar nanti gitu. Wah, Tuhan rombakkan semua gitu. Nggak salah dengan rapi ya. Ingat ya, nggak salah loh. Saudara jangan yang rapi-rapi mulai bilang, nggak saya mau berantakan aja deh. Ya, Erik ya, saya nggak mau lagi bersih-bersih. Rapi salah, berantakan salah. Ya memang semua kita salah. Ya kan? Tapi Tuhan munculin itu gitu loh. Nah lemas-lemas saja masih bisa ngurus kan. Aduh, udah deh gue gak mau turun. Lo yang minta deh. Lihat. Iblis mau hancur kita dari luar. Kalau dia tidak bisa hancur kita dari luar, dia mau hancur kita dari dalam.
Ingat, saya alami itu kan, oh baru terbuka. Tuhan terima kasih ini Tuhan, aku sambut Engkau Tuhan. Aku tidak mau hidup dalam kebiasaan lama aku Tuhan. Aku tidak mau. Aku mau keluar Tuhan. Aku mau ngikutin Engkau sepenuhnya. Aku mau tujuan Tuhan tergenapi dalam hidupku. Aku gak mau tujuanku. Aku tidak mau habitku. Aku tidak mau kebiasaan lamaku. Aku hidupi. Tapi aku mau Tuhan yang hidupi. Makanya Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada. Itu hanya karena kasih karunia. Kasih karunia Tuhan. Ingat. Tapi saudara jangan berdiam dengan keberadaan yang ada. Ingat ya. Saudara menyesali terus, saudara nyalain orang tua. Kan saya anak tertolak. Kan saya mau digugurin. Ya, kan saya diginin. Udah kan saya ini gak berguna. Kan saya ini gak berarti. Buat apa saya hidup? Enggak. Tidak ada seorang pun kita yang tidak berarti. Semua kita berarti. Semua kita Tuhan punya tujuan hidup masing-masing. Jangan lewatkan setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan lewatkan setiap dandanan Tuhan buat kita. Setiap kuas-kuasnya yang mendandani kita perlahanan sedikit-sedikit saudara. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Kita harus memperhatikan hidup kita dengan seksama. Ya, dengan seksama. Kenapa? Karena kita nggak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Hidup kita hanya untuk hari ini. Perhatikan hidupmu hari ini dengan seksama. Ya, kalau ada hal-hal yang lama kau lakukan terus berulang-ulang kali, terus kau lemas, engkau stres. Ayo, Tuhan mau kau keluar. Hidup ini enak. Bukan stres yang Tuhan kasih buat kita. Tapi yang Tuhan kasih kita rest in love. Istirahat dalam kasih. Istirahat dalam cinta. Amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan Bro Seven mau kasih pengumuman buat kita. Tuhan berkati. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi anak-anak. Ya, Desember, bulan ini sudah bulan Desember, tanggal 1. Jadi kita banyak acara di Desember, yaitu tanggal 15 Desember, pertengahan Desember, hari Minggu. Kita akan ibadah tetap 2 kali, tapi dengan mode lawas, tipe lawas. Ya, jadi dress code-nya lawas, bebas Bapak Ibu, mau bagaimanapun bebas. Kalau nggak ada pakaian lawas ya bawa sapu tangan lawas juga boleh. Jadi bebas ya. Yang penting bawa manusia baru. Kita sudah manusia baru, pakaian kita boleh lawas. Amin. Tanggal 15 itu ya. Berikutnya tanggal 8 hari Minggu jam 4 sore. Jadi ada ngumpul ala teens. Ngumpul ala teens di lantai 2. Di lantai 2. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja kumpul jam 4. Kemudian tanggal 6. Mari Bapak Ibu tanggal 6 hari Jumat jam 7 malam. Kita semua kumpul-kumpul aja di lantai 2. Kumpul-kumpul di lantai 2, kita ngobrol-ngobrol aja. Hari Jumat jam 7 malam. Bapak Ibu bawa apa aja? Bawa aja sukacitanya. Boleh juga bawa duka citanya, bawa aja semuanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng. Hari Jumat jam 7 malam di ruang Galatia. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau juru selamat kami. Engkau yang hidup dalam hidup kami Bapa. Kami melihat kebesaran-Mu dalam ciptaan-Mu ini Tuhan. Kami ini Tuhan yang bukan apa-apa Tuhan. Tapi Engkau selalu memikirkan kami Bapa. Engkau mendandani kami Tuhan. Biar roh Engkau selalu hidup terus lebih besar dari Tuhan daripada kami sendiri Bapa. Dan jiwa kami Tuhan Engkau dandani Tuhan. Pikiran perasaan kehendak kami Tuhan hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Dan tubuh pun Tuhan Engkau perhatikan tubuh kami Bapa. Engkau memberi kami tubuh yang sehat. Kami bisa beraktivitas Tuhan. Tapi semuanya itu Tuhan hanya untuk kepadamu saja Bapa.
karena semua dari Engkau, semua oleh Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersemangat Tuhan, karena hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pulang Bapak Ibu sekalian.